tindakan, observasi, refleksi, merencanakan ulang. Jadi modelnya yang paling sederhana ini, miliknya Groen-Lewin ya. Nah, di sini memang kalau kita lihat PTK itu ada kata kuncinya, yaitu refleksi atau merefleksi. Nah, refleksinya itu kalau Groen-Lewin itu hanya sekali, sedangkan kalau yang kita pahami di bukunya itu kan berkali ya ada siklusnya. Ada siklus 1, siklus 2, bahkan siklus 3. Nah, di sini dia masuk ke dalam modelnya Chemis and McTaggart ya. Di sini dia menggunakan model seperti ini, ada Plex, terus di sini kalau kita lihat ya, observe ya kayaknya ya. Nah, observe benar. Berikutnya merefleksi lagi, terus apakah sudah dapat menyesuai dengan target yang apa namanya ditanamkan di awal, apakah nyampe KKM atau tidak. Kalau tidak direncanakan ulang, dilaksanakan lagi, direfleksi lagi terus gitu. Tapi harus dibatasi gitulah. Karena kan tidak mungkin kita ngajar melakukan PTK itu berkali-kali topik yang sama. Berikutnya ada yang agak susah seperti John Elliot ini, dia menggunakan 3 siklus. Jadi siklusnya ini sudah dimunculkan di awal ya. Jadi sudah direncanakan dari tindakan 1, 2, 3 itu apa saja. Nah, oke, kita lihat. Di sini ada yang miliknya Hopkins. Modelnya ada. Juga sama, di sini ada namanya refleksi tapi dalam bentuk evaluasi. Nah, ini ada McKinnon gitu ya. McKinnon juga sama kegiatannya. Di sini merencanakan lihat medalnya dulu, ada hipotesis tindakan sama. Modelnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak yang digunakan itu adalah yang miliknya Chemis and Technon, yang miliknya Prof. Sultan gitu ya. Nah, di dalam PTK di sini, PTK itu memang yang tahu sendiri itu adalah gurunya. Jadi gurunya itu memang penelitiannya tidak seperti penelitian formal. Ingat ya, di situ di bukunya Prof. Sultan di halaman berapa itu nulis dalam bentuk tabel gitu ya. Mungkin halaman berapa lupa saya tadi. Ada yang miliknya PTK, ada miliknya formal. Formal itu yang seperti eksperimen ya. Jadi di sini kalau PTK itu kadang-kadang solusinya itu tidak seperti yang standarnya milik formal. Kalau formal itu kan biasanya mengkaji dulu gitu ya. Yang dikaji itu misalkan solusi secara global apa sih yang menyelesaikan masalah global juga, misalkan pendekatan model PBL, model apa namanya kooperatif, habis itu ada model-model yang lain, game based learning, itu kan solusi-solusi umum. Tapi kalau di dalam PTK kadang model itu nggak dipakai sama gurunya. Jadi solusinya itu praktis-praktis dan memang sesuai yang dibutuhkan di kelas tersebut. Jadi contohnya Prof. Sultan itu misalkan dia menggunakan metode apa ya kemarin di ceritanya itu, tapi dia menggunakan media. Medianya itu gambar ayam gitu ya. Kan ada di situ ada gambar ayam. Habis itu gambar ayamnya dibuat berwarna. Nanti siklus yang ketiga itu menggunakan ayam sungguhan gitu lah. Nah, ini yang dilihat itu adalah keterampilan dalam apa namanya membuat kalimat. Membuat kalimat gitu. Berapa kalimat sih yang bisa targetannya adalah 20 kalimat. Tapi kalau menggunakan siklus, jadi siklusnya itu harus direncanakan mau berapa siklus. Dan setiap kalau seandainya ini siklusnya gagal, maka modifikasi untuk siklus kedua itu apa yang dimodifikasi. Makanya kalau di Prof. Sultan itu biasanya dimodifikasi itu adalah medianya. Bisa media atau dulu pernah di statistika, di bukunya Prof. Sultan Statistika itu dia pakai ada masalah di porogapit, dia menggunakan tutor tutor sebaya atau pakai metode tutor ya, metode tutor. Jadi siklus pertama dia satu tutor 5 orang, awalnya gitu. Habis itu dia menjelaskan, jadi tutornya itu anak yang pintar menjelaskan kepada teman-temannya gitu ya, teman-temannya terkait porogapit gitu ya. Satu tutor dia menggunakan 5 orang. Ternyata di situ gagal. Dievaluasi, jadi setelah dia nilai apa namanya hasil tes-tes apa nih tes porogapit itu ya, yang pengakaran itu ternyata dia kurang dari standar. Berikutnya lanjut ke siklus kedua, tapi direncanakan, sudah direncanakan dari awal bahwa ini akan diselesaikan siklus ketiga. Kalau siklus ketiga nggak berhasil, maka PTK-nya diselesaikan. Karena nggak mungkin kita melakukan pembelajaran berulang-ulang selama 3 kali. Anaknya bosan. Siklus kedua tetap tutor sebaya, cuma jumlahnya beda.
Jadi di sini jumlahnya tutor 1, anak orangnya 3, jumlahnya dikurangi di buku statistik itu. Dan itu nggak berhasil. Jadi yang berhasil ternyata tutornya 2, habis itu si pesertanya 5. Jadi treatment yang utama itu tetap dipertahankan. Terus yang variasi yang lain itu yang biasanya dipakai untuk siklus-siklus berikutnya. Nah, kalau contohnya prosultan yang ini apa, Rek? Mungkin teman-teman tahu ya. Di PTK di sini kalau kita lihat, kalau nggak salah di situ dulu ada contoh itu ayam-ayaman nggak kayaknya. Saya baca itu. Ada yang ayam. Satunya ayam, terus ayamnya pakai ayam sungguhan itu. Ada di bukunya Rasulullah. Tidak ada sudah. Oh, ini ada nih. Nah, ini kan ada nih. Peningkatan kemampuan siswa Ada nih, Pak. halaman 215 ya. Jadi peningkatan kemampuan siswa kelas 1 SD dalam menyusun kalimat pendek melalui penggunaan media gambar dan media langsung. Ini memang kalau dibuat penelitian formal untuk eksperimen itu nggak masuk itu loh. Karena yang tahu bahwa kalau menggunakan media gambar dan langsung gitu, langsung menggunakan media ini bisa berhasil. Jadi ngajarnya ya tergantung gurunya, cuma ditambahi yang mungkin awalnya itu tidak bermedia, sekarang mencoba pakai media. Nah, ini ternyata pakai media gambar, media langsung, variabel yang ingin ditingkatkan itu adalah kemampuan menyusun kalimat pendek. Nah, di sini direncanakan gitu loh. Direncanakan siklus 1 dia menggunakan apa, siklus 2 seperti apa. Kan ada ya, ayamnya diganti, terus sampai menggunakan ayam sungguhan. Jadi kalau kita lihat, pendidikan itu ya memang tidak bisa digeneralisasikan secara umum. Cuma bisa berhasil di kelas tersebut. Jadi itu. Jadi yang tahu ya gurunya sendiri. Nah, kira-kira coba saya ingin tahu, Mas Bilal ini sudah ngajar atau enggak? Belum, Bapak. Mau kirain sampean sudah punya kelas sendiri itu loh. Nah, kalau sudah punya kelas sendiri misalkan ya, mungkin kita sudah mengajar di pondok misalkan atau pembelajaran formal kan biasanya tidak minta S1 kan ada ya. Yang penting apa namanya suruh mau ngajar ya ngajar langsung kan gitu ada. Jadi ada yang sudah praktek ngajar di sekolah. Kalau asjar itu boleh Pak, kurang kalau asjar. Karena asjar itu kan hanya 6 bulan lah gitu ya. Sedangkan PTK ini memang guru kelas dan memang pasti akan tahu kendala di kelas tersebut. Nah, solusinya memang praktis-praktis aja gitu, nggak kaku seperti milihnya penelitian eksperimental. Sehingga memang ada portal sendiri gitu lah untuk guru itu nggak seperti Sinta 56 itu kadang nggak ada. Jadi portalnya memang khusus tidak bersinta. Memang untuk saling sharing gitu ya, saling sharing permasalahan yang dihadapi di kelas mereka masing-masing. Itu ada komunitas guru-guru yang melakukan penelitian PTK seperti itu. Jadi memang penelitiannya memang sederhana-sederhana. Jangan dibayangkan PTK itu seperti eksperimen gitu lah. Kalau eksperimen memang ya berat gitu lah. Kalau PTK kadang-kadang kalau ditanyain apa namanya kajian pustakanya bagaimana? Kajian pustakanya masih sederhana. Seperti tadi itu media-media yang sederhana seperti media gambar dan media nyata itu kan itu ya ada menggunakan konsep media seperti media yang menggunakan Edgar Deal itu bentuknya bentuk kerucut. Nah, itu kan media itu kan ada banyak jenisnya, ada media audio, ada visual, ada audiovisual gitu loh. Itu bisa disisipkan. Tapi kalau ditanyaan media dengan apa media langsung gitu ya, menggunakan wujud langsung, kalau ditanyakan teorinya dari mana ya juga mumet gurunya. Kan gitu kan itu kan kadang-kadang kan itu munculnya dari trial and error. Oh, kok berhasil ya di kelas ini saya akan coba tahun depan dengan model seperti ini. Itu PTK. Jadi kalau kadang ditanyain kalau ini boleh nggak saya penelitian skripsinya pakai PTK? Nanti tergantung pembimbing ya. Ini saya nggak bisa tidak bisa menahan gitu loh, Pak. Kalau mau PTK ya monggo gitu loh PTK. Cuma asalnya itu memang jangan diglobalkan untuk bagian latar belakang. Itu memang temuan yang didapat di sekolah terkait gitu loh. Sekolah yang bermasalah apa, di kelas mana. Nah, itu baru bisa diangkat di PTK. Kalau yang eksperimen itu ya global-global gitu seperti yang saya jelaskan
di beberapa pertemuan awal. Oke, lanjut ke penelitian yang lainnya. Kalau ada yang tanyakan terkait PTK, monggo. PTK. Jadi ada yang masih mau menggunakan PTK itu kemungkinan besar itu seperti bimbingannya Pak Nuriman itu kayaknya masih boleh pakai PTK. Nah, itu ada yang mau PTK. Tapi sisanya kayaknya ada yang tidak memperbolehkan PTK karena ada catatan di buku-buku PTK itu memang diharapkan hanya untuk guru yang punya atau tahu permasalahan di kelasnya dia. Sedangkan kita kan tidak tahu kelas kita itu apa. Kita masih orang luar yang mencoba untuk memperbaiki mutu pendidikan. Sehingga paling baik itu adalah ya eksperimen atau mengembangkan suatu media. Tidak bisa memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di kelas. Karena kadang kita masuk dengan guru yang sudah berpengalaman, misalkan guru yang memang sudah bagus itu ya, itu cara ngajarnya stylenya beda. Nah itu, jadi padahal PTK itu hanya menggunakan satu kelas dan itu bersiklus siklusnya. Jadi siklusnya itu ya materinya tetap gitu loh, materinya tetap itu dilaksanakan 3 kali. Kalau 3 kali siklus nggak berhasil, ya berarti harus diselesaikan. Berarti kita harus cari tindakan yang lain tuh, tindakan yang lain. Jadi mungkin belum berhasil. Apa sih masih bisa? Oke, oke, stop. Monggo untuk yang RND dulu. Monggo Mbak Musafika. Bapak izin bertanya, kalau PTK itu hanya cuma bisa di kelasnya masing-masing, berarti PTK ini tidak bisa menghasilkan novelty ya Bapak? Tidak seperti pengaruh sama pengembangan itu tadi Bapak? Ya, benar. Kalau seandainya mau ditanya novelty, novelty untuk PTK itu susah gitu. Saya bilang novelty susah. Karena kan itu yang tahu permasalahannya dan mau mencobanya kan gurunya. Sedangkan untuk penelitian formal, novelty-nya itu memang ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Novelty-nya. Jadi novelty-nya sangat sangat kecil sekali PTK. Nah, memang kalau PTK itu nanti tagihan terakhir untuk PPG Prajab biasanya PPG Prajab, PPG Darjab yang dimana mereka memang sudah ngajar beberapa tahun. Nah, itu memang nanti ada kajian khusus yaitu PTK. Mereka tidak diharapkan penelitiannya eksperimental atau pengembangan, enggak. Namanya pada saat dia ngajar, kan siswanya nggak kerasa dia diajar sama gurunya. Kan gurunya biasa itu loh. Jadi ngajar hari ini kita ngajar bahasa Indonesia gitu ya. Ada sesuatu yang ingin kita ubah. Biasanya kita menulis menggunakan papan tulis, kita coba sesuatu yaitu media berarti misalkan kayak tadi media media gambar dan media nyata itu ya. Jadi siswanya nggak kerasa. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada orang eksternal seperti Samian ngajar masuk gitu loh, kan siswanya kaget. Pilihannya kalau Samian itu menyenangkan mereka ikut, kalau Samian tidak menyenangkan mereka nggak mau diajar Samian, tidak berhasil nanti. Nah, kalau eksperimen bagaimana? Kalau eksperimen, variabel yang seperti halnya karakteristik guru itu bisa diminimalisir. Yang ngajar yang penting kelas eksperimen dan kelas kontrol itu gurunya sama. Kan gurunya sama. Misalkan Mas Mas Bilat ngajar di kelas eksperimen dan juga ngajar di kelas kontrol. Sama semua. Karena kan memang perlakuannya harus ya maksudnya variabel-variabel lain selain variabel bebas dan terikat. Yang bebas itu semuanya harus disamakan. Materinya sama, gurunya yang ngajar sama, waktu mengajarnya kalau bisa harus sama. Yang dibedakan satunya pakai model berbantuan apa, satunya pengajaran biasa. Nah itu kan kalau seandainya sampean ngajarnya gak enak, eksperimen juga diajar guru gak enak, yang kontrol juga gak enak, kan sama-sama gak enak. Kan adil gitu loh. Tapi kalau PTK kan satu guru melakukan 3 kali siklus. Kalau gurunya gak ngajarnya gak enak kan jelek terus sampai 3 siklus. Kan gitu. Makanya kalau bisa PTK itu hanya untuk guru dalam mengajar yang punya masalah di kelasnya gitu. Jadi ngajarnya mereka sudah kenal dengan gurunya itu tidak merasa diteliti gitu loh. Ngajar aja gitu loh. Tapi kalau eksperimental jelas di situ pasti ada rasa kok saya diajar guru berbeda ya. Nah, di situ tapi biasanya kita mengambilnya 2 kelas. Nah, satu eksperimen kontrol sisanya nggak usah gitu loh. Jadi sudah nggak ada siklus kalau eksperimen.
ngajar 3 kali atau 4 kali, awalnya dikasih pretest, ngajar 3 kali materi berbeda, habis itu post test langsung dikorelasikan. Asalkan 2 kelasnya itu homogen gitu. Bisa, Mbak Musabika? Terima kasih Bapak. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan terkait PTK. Itu kenapa kok saya nggak begitu suka PTK itu ya? Karena memang sampean belum punya kelas gitu loh. Saya agak susah ngajarkannya gitu loh. KKM tanya KKM, sekolahnya tiap-tiap sekolah kan beda-beda. Al-Furqon punya skema sendiri, Jelo punya skema sendiri, kan nggak bisa disamakan. Tapi kalau eksperimen itu dianggap semuanya memiliki persamaan yang sama, permasalahan yang sama secara global gitu loh. Itu yang kita cari. Makanya kan banyak membaca kalau eksperimen. Oke, next kalau tidak ada lanjut ke R&D. Monggo yang jawab R&D. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sevelia dari penampil 1. Pertanyaannya, dijelaskan bahwa R&D berfokus pada masalah baru atau nyata. Bagaimana cara kita memastikan bahwa produk yang kita kembangkan benar-benar menjawab masalah yang nyata di lapangan, dan bukan hanya sekedar masalah yang kita anggap ada. Jadi menurut kelompok kami, untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan melalui penelitian pengembangan atau R&D ini benar-benar menjawab masalah yang nyata di lapangan, yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan atau need analysis secara mendalam. Peneliti perlu mengumpulkan data langsung dari sumber utama seperti guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah melalui observasi, wawancara, maupun angket. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, validasi temuan awal dengan para ahli atau praktisi pendidikan penting dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi bukan sekedar asumsi peneliti, melainkan kebutuhan nyata. Jadi dengan pendekatan berbasis data dan keterlibatan langsung dari pihak terkait, produk yang akan dikembangkan akan lebih relevan, tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja ya jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwinta Rosifah, yaitu apakah penelitian pengembangan selalu harus menghasilkan produk baru atau bisa juga berupa penyempurnaan produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi penelitian pengembangan tidak selalu harus menghasilkan produk baru. Penelitian pengembangan juga bisa berupa penyempurnaan atau modifikasi produk yang sudah ada agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Menurut Sugiono tahun 2019, tujuan penelitian pengembangan adalah menghasilkan atau memperbaiki produk, baik dari segi isi, tampilan maupun penggunaannya. Jadi, fokus utamanya bukan hanya kebaruan, tetapi peningkatan kualitas dan kebermanfaatan produk. Bagaimana Mbak Dwinta, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, cuma 2 ya tadi ya. Sekarang kita akan membahas R&D ya. R&D. Ada pertanyaan lagi, Mas? Moderator ada pertanyaan lagi? Cuma 2 Bapak. Oh, cuma 2. Baik. Baik, di sini masuk ke R&D ya. Research and Development. Oke, ini bukan ini bukan. R&D. Oke, di sini. R&D, jadi yang dibahas di bukunya Prof, itu modelnya Brock and Gold ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, tipe-tipe untuk R&D itu sebenarnya tidak seperti yang di bukunya Prof, tergantung teman-teman milih yang mana gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat model untuk pengembangan itu ada beberapa di sini ya. Ada namanya memang yang paling utama, yang paling kuat itu adalah miliknya model Brock and Gold dengan 10 langkah gitu ya, 10 langkah. Dimana kalau mahasiswa itu di bukunya Prof. Sultan itu bisa tidak usah melakukan langkah ke-9 dan langkah ke-10. 9 itu desiminasi dan 10 itu penyebar luasan atau replika yang banyak itu. Cukup sampai langkah ke-8 gitu ya. Nah, urutannya sudah mengikuti itu. Nah, itu dibahasnya seperti itu. Jadi kalau di penelitian pengembangan itu membahasnya
kenapa rumusan masalahnya itu bagaimana? Bagaimana proses mengembangkan media apa gitu ya. Karena bagaimana itu berarti yang dijelaskan di pembahasan itu adalah tahap demi tahap dari penelitian pengembangan. Jadi kalau ada 9 atau sampai 10 ya memang banyak nanti yang dibahas gitu ya. Nah, terus di sini ada juga penelitian yang lain. Di sini ada model ADI, ada model 4D, ada model Ricky and Kane gitu ya, ada Dick and Carey gitu ya, ada Tyler. Nah, di sini yang paling banyak digunakan untuk bidang pengembangan media itu ada 3. Ada Broken Goal, ada ADI, ada 4D. Kalau Ricky Klein, Dick and Carey, kalau Dick and Carey itu biasanya lebih condong ke buku, modul, itu Dick and Carey. Kalau model Tyler, di Tyler ya, ini terkait tentang pengembangan kurikulum. Nah, itu menggunakan model Tyler. Nah, kalau kita sebagai pemula yang mau belajar mengembangkan media, media itu lebih cocok menggunakan Broken Goal, ADI, ataupun 4D. Nah, di sini kalau kita lihat Broken Goal, ini sama persis seperti yang dituliskan di bukunya Prof. Sultan ya. Di sini ada 10 langkah di situ ya. Nah, terus berikutnya ada yang 4D. 4D lebih ringkas, tidak 10, hanya 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap. Jadi lebih cepat daripada miliknya Broken Goal gitu ya. Ada juga yang ini 4D ya. Ada yang ADI. ADI itu 5 tahap. Digambarkan seperti ini ADI. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk ADI sebenarnya mirip seperti 4D, cuma di sini setiap tahapannya itu akan dievaluasinya. Nah, ini nanti munculnya di bab 3 nanti prosedur penelitiannya. Sisanya Keller dan Klein itu tidak saya bahas karena memang untuk pengembangan yang lebih berat lagi gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Biasanya kalau penelitian pengembangan, di situ kan ada kata-kata yang kedua, rumusan masalahnya. Yang pertama itu yang pertanyaannya adalah bagaimana proses pengembangannya. Jadi kalau bagaimana proses pengembangannya, yang dijawab nanti itu adalah ini. Setiap langkah ini akan dibahas. Terus bagaimana menganalisis, kan di sini bagian ini kan ada evaluasi ya. Ada validitas, ada kepraktisan, sama efektivitas. Kalau isi itu biasanya tergantung judgement dari ahli gitu ya. Kalau internal itu dicobakan ke siswa terbatas gitu ya. Tinggal dibaca di bukunya Prof. Sultan. Di situ setelah direvisi baru masuk ke dalam uji coba eksternal gitu ya, eksternal. Nah, itu muncul kepraktisan di situ. Nah, yang menjadi masalah itu bagian kedua. Biasanya rumusan masalahnya untuk pengembangan itu bagaimana validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Itu harus ada di paragraf terakhir dari pengembangan. Mau dievaluasi seperti apa. Nah, ini karena ini masuk ke dalam mata kuliah apa namanya? Metopen, ini akan saya jelaskan sumbernya dari mana dulu ya. Mungkin kalau teman-teman ikut seminar apa namanya? Pengembangan milik kakak tingkat itu kan ada ya valid, praktis sama efektif itu ya. Asalnya dari mana. Nah, di sini nanti teman-teman kalau mau pengembangan ada rujukan utamanya ya. Nah, rujukan utamanya itu dari miliknya Niven. Nah, ini kadang nggak dimunculkan sama teman-teman. Kalau ditanyakan, itu instrumen validitas, kepraktisan, sama efektivitas dapatnya dari mana? Itu biasanya dari kakak tingkat. Itu pasti salah sekali ya. Nah, di sini asalnya dari Niven. Jadi Niven kalau ini lihat, Niven itu ada di, ini ada jurnal gitu ya, jurnal di pendidikan gitu ya. Tahunnya itu di sini ada di tahun berapa nih? Adalah gitu. Dia masuk di dalam angker ini, bukunya miliknya itu. Ini dibuat tahun, kalau saran tahun 99. Nah, di sini yang masuk ke dalam evaluasi media itu miliknya Niven. Di bagian sini, nah ini Niven. Nah, ini analisisnya dari sini yang di bukunya Prof. Sultan itu lah rata-rata. Tapi tidak dimasukkan itu lah. Miliknya Nika Niven, miliknya University of Twente. Nah, di sini kalau kita mau mengembangkan, jadi mengembangkan suatu produk yang berkualitas,
maka evaluasinya itu menghadap pada 3. Nah, 3-nya ini, nah ini ada validity, ada practically, praktis, dan efektif. Nah, di sini. Nah, kalau dijelaskan memang dasarnya banyak gitu ya, dan ini memang berbahasa Inggris. Nah, ini kan ada nih, kalau dijelaskan itu yang disebut validitas itu apa saja gitu yang diambil gitu ya. Ini sampai versi komputer itu ada di sini. Nah, di sini ada kemarin saya nyari ada bentuk praktisnya. Jadi di sini ada orang dari UPI itu ya, mengembangkan instrumen dari miliknya Niven. Saya ngambil satu aja di sini. Ini ada, teman-teman bisa searching sendiri sampai dia itu menghitung itu ada. Oke, ini. Loh, loh. Minum deh, Chocolatos Matcha. Ini kelihatan yang saya tampilkan? Halo? Terlihat Bapak. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari yang dibuat oleh Ibu Eka Sulistyawati. Ini kalau nggak salah dosen dari Bandung ini, kalau nggak UPI, kalau nggak UPI Unpad ya. Nah, ini dia ya memang belajarnya di Ibu Suharsini Arikunto, ini dosen saya waktu di UPI ya. Nah, di sini dia menjelaskan bagaimana membuktikan kepraktisan suatu media. Nah, dia mengambilnya dari sini. Nah, ini kan ada Niven dalam artikelnya berjudul Prototype to Research Product. Nah, dia mencoba membuat versi bahasa Indonesianya. Ini dibuat, nanti teman-teman bisa mencari di Ibu Eka Sulistyawati ya. Nah, dia menjelaskan di sini bagaimana sampai detail muncul instrumen yang sering muncul di kakak tingkat itu. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya, ini instrumennya dari mana, Mas? Saya ngopi dari kakak tingkat, Pak. Asal-muasalnya dari mana? Saya nggak tahu. Nah, itu repotnya. Nah, pada saat saya balik, bagaimana kalau seandainya hasil belajar, kognitif misalnya, hasil belajar. Kenapa kok nggak ngopi paste dari kakak tingkat? Kan sudah ada teorinya, Pak, dari taksonomi Bloom gitu ya. Oke, kalau yang saya ini, kepraktisan, kevalitan sama keefektifan itu dapat dari mana sampean? Dan itu jawabannya susah jawabnya. Sehingga di sini lebih baik kalau seandainya ditanyain asalnya dari mana, ini salah satu yang bisa menjadi solusi. Kalau saya mencari kan namanya penelitian, mencari kebenaran. Itu miliknya Niven. Nah, di sini sequelnya itu, nah ini si Ibu Eka Sulistyawati ini dia menggunakan sampai 3 nih. Ada menentukan keefektifan, menentukan kevalitan, dan mengetahui kepraktisan. Dan semuanya, 3 videonya dia, ini asalnya dari Niven. Niven semua. Nah, ini bisa dijadikan untuk instrumen pada saat kalau sampai mau mengembangkan media kan harus divalidasi tuh. Nah, validasinya bisa merujuk instrumennya dari miliknya Ibu Eka Sulistyawati ini. Nah, terus selanjutnya, kalau ditanyakan apakah media lama itu harus ada? Itu pernah muncul di ujian skripsi, ada salah satu dosen yang bilang, apa bedanya penelitian sampean dengan penelitian sebelumnya? Itu ada yang pertanyaan seperti itu. Jadi memang rujukannya itu memang dari penelitian sebelumnya. Kira-kira di bagian saran dan kesimpulan. Makanya kan pada saat mengembangkan media jangan baca jurnal. Iya, kalau jurnalnya ada tulisan kesimpulan dan saran. Kalau kita membacanya itu dari apa namanya? Dari skripsi, itu kan ada namanya bagian kesimpulan dan saran. Nah, di saran itu ada nggak yang menyatakan untuk memperbaiki medianya? Nah, itu baru kita masuk ke situ. Jadi ada arahan dari penelitian sebelumnya bahwa media ini butuh diperbaiki. Dulu saya pernah menguji, di situ media menggunakan apa namanya itu ya, seperti AR, tapi dia awalnya itu menggunakan aplikasi satu ya, ada aplikasi itu ya. Nah, dia menganalisis kan kalau pengembangan itu harus menyelesaikan 3P, ada paper, person, sama places itu ya. Paper itu harus baca penelitian sebelumnya, terus kalau person itu harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, terus places itu adalah tempat yang nanti menerima hasil dari pengembangan kita, atau yang mau memberikan tempat untuk kita melakukan uji coba. Nah, pada saat paper di sini membaca
di sini ketika kita makanya kalau pengembangan jangan pengembangannya yang terlalu lama, yang baru-baru tahun buatannya itu 2024 atau 2025. Nah, kira-kira media yang dikembangkan ini kelemahannya di mana? Kita harus nyari dulu. Nah, makanya di bukunya Prof. Sultan itu ada media sebelumnya kalau ada dilampirkan kan gitu. Kalau tidak ada, ya apa bedanya dengan pengembangan sebelumnya? Produk lama itu harus diperbaiki terus. Bisa dari penelitian meminta atau kita mencoba mencari kekurangan dari penelitian sebelumnya. Kekurangannya apa? Nah, kalau kita mau memperbaiki, dicek dulu di Google Scholar apakah itu sudah dikembangkan orang lain gitu loh. Nah, pengembangan ini. Nah, takutnya sudah dikembangkan orang lain, kita mengulang kembali gitu loh. Sehingga kalau pengembangan benar-benar hati-hati yang dikembangkan itu apa bedanya. Nah, sudah banyak di PGSD ini kan penelitiannya banyak yang di pengembangan tuh. Kan banyak kakak tingkat yang melakukan pengembangan gitu loh. Hati-hati karena kalau pengembangan itu takutnya apa namanya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh kakak tingkat. Jadi memang pasti kita harus tahu apa bedanya kekurangan dari penelitian sebelumnya terkait pengembangan dengan yang saat ini saya kembangkan. Bedanya apa? Itu penelitian pengembangan. Itu wajib punya bedanya. Kalau saya tidak punya seperti itu, jangan ambil pengembangan gitu loh. Oke, itu. Ada lagi yang ditanyakan terkait pengembangan. Nah, kalau pengembangan saat ini yang bisa dijadikan hibah, biasanya hibah itu biasanya media pembelajaran berbasis teknologi yang saat ini masih banyak dikembangkan. Seperti menggunakan AR gitu ya, ada itu virtual reality kan itu banyak sekali. Cuma memang itu beratnya adalah si places-nya nanti siap nggak menggunakan pembelajaran menggunakan HP. Kadang-kadang kan places itu kan ada juga yang tidak merekomendasikan pakai HP. Makanya 3P itu harus jelas tempatnya di mana. Kadang-kadang sekolah itu ada yang tidak memperbolehkan penggunaan HP di dalam sekolah. Itu pentingnya pengembangan. Oke, ada lagi tanyakan? Monggo, kurang 5 menit. Monggo resen untuk penelitian pengembangan. Cukup? Oke, kalau cukup nanti di dalam MMP sudah saya upgrade untuk tugasnya. Silakan teman-teman nanti nyari penelitian terkait PTK dan pengembangan. Saya harap itu pengembangan itu bisa dijadikan kalau ingin teman-teman mengembangkan suatu media. Jadi kalau media itu di PGSD sebenarnya banyak itu loh. Nah, namun supaya pengembangan dari kakak tingkat itu bermanfaat, itu lebih baik coba dikombinasikan dengan eksperimen. Paham maksudnya saya? Misalkan ada yang pakai kemarin itu kan media video pembelajaran berbasis foton apa gitu ya kan foton itu ya. Nah, kira-kira media namanya apa sih gitu lah? Apa video foton itu entah gitu ya. Berarti sudah divalidasi gitu loh, produk media. Nah, produk media ini nanti dimasukkan ke dalam model berbantuan. Jadi kan model itu kan butuh alat bantu. Biasanya model pembelajaran itu alat bantunya adalah LKPD. Biasanya kan LKPD. Nah, LKPD itu ada yang pakai media, ada juga yang tidak menggunakan media. Nah, kalau ada penggunaan media, kira-kira bisa nggak si model ini dibantukan dengan media pembelajaran yang sudah dibuat oleh kakak tingkat, dimasukkan ke dalam penelitian. Novelty-nya apa? Ya itu berbantuan media yang sudah dikembangkan anak PGSD. Kan banyak sekali pengembangan medianya. Daripada sama-sama mengembangkan, cuma beda wilayah itu atau beda batik itu kan ada itu batik opo, batik Bondowoso kan intinya kan podoan kayak gitu-gitu. Pengembangan modul opo meneng kan intinya juga sama, cuma beda-beda gitu. Daripada cuma model-modelnya novelty-nya sedikit, ngajar aja sekalian. Jadi minta izin ke yang pembuat, boleh nggak saya menggunakan media ini untuk pembelajaran sekalian? Kalau kemarin kan dia uji cobanya terbatas gitu loh. Kalau eksperimen itu kan langsung satu kelas dan cocok pasti untuk ngajar. Kan kalau model itu kan sintaknya jelas, tahapannya jelas. Nah, media itu masuk ke dalam sintak keberapa. Nah, kira-kira kalau seandainya ada suatu model pembelajaran diperbantukan dengan media yang sudah valid, kira-kira bisa nggak untuk apa namanya berpengaruh nggak dengan variabel terikat yang sudah ditentukan.
Monggo, itu salah satu ide itu loh. Karena PGSD itu terkenal paling banyak medianya. Eman itu loh, media-media yang banyak itu nggak dimanfaatkan sama sekali. Oke, monggo Resen kalau ada yang tanya. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi berbeda, yaitu kita besok fokus ke salah satu topik, yaitu pengembangan instrumennya, instrumen pengumpulan data penelitiannya. Nah itu. Baik, sebelum saya akhiri, ini saya nggak absen gitu ya. Ini banyak sekali, sudah full. Nah, di sini kita akhiri dengan doa, semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa mulai. Baik, kiranya dapat diakhiri, sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan insya Allah, minggu depan itu akan ada notif proposal bisa diambil ya. Jadi proposal yang teman-teman bikin itu boleh diambil, nanti ketua angkatannya yang ngambil gitu ya. Insya Allah hari Kamis depan lah sudah selesai gitu. Nanti pasti akan banyak coretan. Nah, coretan-coretan itu harapannya ketika nanti saya minta di pertemuan 14, itu harus ada perubahan. Kalau tetap seperti itu, maka nilainya tetap seperti itu, seperti yang saya dapatkan ketika UTS. Bisa ya, setelah saya ada perubahan, maka nanti saya akan kembalikan lagi sebagai kenang-kenangan nanti supaya naik ke penelitian keris. Jadi keris itu sudah punya, itu kalau ditanyain punya penelitian, punya ini buktinya, kan sudah ada. Tinggal ditambahi lagi, daripada buat ulang ya. Baik, itu saja dari saya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.